Oke, kita mungkin langsung ke Bang Basarah terlebih dahulu ya. Bang Basarah, terlepas dari pro kontra dan juga perdebatan begitu ya tentang terkait dengan sistem proporsional tertutup ini, tapi mungkin kembali lagi tentunya menyerahkan kepada MK seperti apa. Tapi mungkin bisa bertanya begitu ya. Apakah secara politik ini menguntungkan bagi PDIP? Lebih nyaman mana? Terbuka apa tertutup sebenarnya, Bang? Tadi sudah saya katakan bahwa dalam 3 kali kongres partai dalam rekomendasi politik kita memilih sistem proporsional tertutup. Oke. Mengapa? Karena kita diamanatkan oleh negara dengan biaya APBN Rp1.000 per suara, yang salah satu anggaran negara itu adalah untuk melakukan kaderisasi di internal partai politik. Mengapa demikian? Karena memang undang-undang politik mewajibkan partai politik untuk melakukan kaderisasi, selain rekrutmen, kaderisasi, lalu kemudian penugasan. Dan oleh karena itu, apalagi ketika kita melihat pasal 22E ayat 3 Undang-Undang Dasar kita mengatakan peserta pemilu legislatif itu adalah partai politik. Jadi basisnya adalah otonomi partai politik. Yang individual itu diserahkan pada ayat 4, yaitu calon perseorangan DPD RI. Nah, atas dasar keyakinan politik sistem kaderisasi itulah yang mana partai harus bertanggung jawab menyiapkan kader-kadernya yang akan ditugaskan pada lembaga-lembaga publik. Kami memilih sistem proporsional yang kami anggap lebih pas gitu dengan tanggung jawab partai politik untuk menyiapkan kader-kadernya dan sesuai dengan amanat konstitusi. Namun demikian, Agita dan para narasumber yang lain, sekali lagi PDI Perjuangan siap dan taat asas apapun keputusan lembaga-lembaga negara, baik antara DPR bersama pemerintah ketika merumuskan dan memutuskan undang-undang pemilu, maupun ketika di-GR oleh Mahkamah Konstitusi. Begitu. Jadi tidak ada persoalan bagi kami tentang apa dan bagaimana kelak MK memutuskan judicial review undang-undang pemilu ini di Mahkamah Konstitusi. Demikian, Agita. Oke, peserta pemilu harusnya ini adalah partai politik. Boleh saya minta tanggapan Bang Doli? Silakan, Bang. Ya, kalau posisi Golkar sebenarnya, menurut catatan saya ini sekaligus menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Bang Basarah dan Bang Andi ya, bahwa sampai sekarang kita lebih cenderung kepada yang mixed member, yang hybrid, yang campuran. Dan waktu itu juga kan kita mendorong tahun 2012 yang seperti disampaikan Bang Basarah itu, yang tertutup itu pilkada. Nah, jadi sebetulnya ini, kita partai politik masing-masing ini sebetulnya bisa saja ya punya pandangan masing-masing hal yang ideal tentang pembangunan atau bangunan sistem demokrasi kita seperti apa gitu. Tetapi saya ingin mengajak bahwa kita harus bicara itu dalam proses pembuatan undang-undang atau revisi undang-undang ya. Nah, kami sebetulnya dulu di Komisi 2 di awal-awal sudah mengajukan sebetulnya ada revisi undang-undang nomor 7 tahun 2017. Karena begini, pembuatan undang-undang itu kan punya dasar yang sangat mendalam, ya, harus dikaji secara filosofis, secara sosiologis, secara macam-macam lah gitu. Nah, nggak bisa kemudian kita di ujung perjalanan menjelang pemilu tiba-tiba ada pergantian regulasi yang itu pasti akan mengganggu, saya kira, proses tahapan bermacam-macam gitu. Jadi saya setuju saja ya bahwa kemudian kita mau mengkaji soal bagaimana memperkuat institusi partai, melakukan proses kaderisasi dan seterusnya itu. Dan kita juga sama-sama sadar bahwa sistem demokrasi yang kita bangun sekarang, termasuk pemilu ini, memang masih ada beberapa kelemahan-kelemahannya yang harus kita perbaiki. Tapi kelemahan itu tidak bisa cukup hanya sekedar diputuskan satu pasal melalui Mahkamah Konstitusi. Karena itu kaitannya juga pasti banyak gitu ya. Nah, dan menurut saya apa yang sudah dimiliki sekarang ya, ini rakyat sudah terlanjur beberapa pemilu ini dikasih hak yang memang mereka sudah pergunakan secara langsung ya, dengan memilih mengenal orang per orang siapa yang akan menjadi pimpinan mereka sebagai presiden, sebagai kepala daerah, termasuk siapa orang-orang yang mereka akan percaya menjadi wakil mereka. Nah, kalau ujuk-ujuk kemudian diambil haknya ya, ini kan juga tidak mendidik dalam proses demokrasi kita gitu. Nah, yang berikutnya adalah bahwa itu adalah karakteristik kita sekarang. Ya, itulah kekayaan demokrasi Indonesia yang sekaligus karakteristik Indonesia. Jadi menempatkan bagaimana masyarakat atau rakyat itu memilih orang-orangnya bisa mengenal langsung, tapi tidak mengabaikan posisi institusi partai politik yang memang bagian dari demokrasi itu sendiri. Nah, kekayaan ini kan harus kita jaga
sebagai bagian dari tadi perawatan dan pengembangan demokrasi kita di masa yang akan datang. Baik, itu tadi posisi Golkar dan juga PDIP. Kalau dari Demokrat seperti apa? Sebenarnya dalam sistem proporsional terbuka, partai sudah diberikan kemewahan, hak untuk menentukan siapa kader-kadernya yang menjadi caleg. Misalnya di dapil itu ada 10 kursi, boleh pilih 10 kader masuk dalam daftar caleg. Partai juga diberi kewenangan untuk menentukan siapa nomor 1, siapa nomor 2, sampai siapa nomor 10. Loh, tapi kasih juga dong rakyat kesempatan, hak untuk memilih dari 10 ini yang mana yang paling layak untuk mewakili dirinya dalam parlemen, baik itu di DPRD maupun DPR RI. Jadi sebenarnya ini sudah kombinasi yang sudah bagus. Ada hak partai menentukan caleg, ada juga hak dan nomor urutnya, dan ada hak rakyat untuk menentukan siapa yang jadi. Jangan semua mau diborong partai. Ya lalu itu yang kemudian bayangkan kalau semua ditentukan partai, nomor urut segala macam, ya itu nomor peci dan nomor sepatu, kader jenggot beli kucing dalam karung. Lalu demokrasinya mau mundur ke belakang. Kalau ada tidak puas dengan sistem proporsional terbuka ini, mari maju ke sistem campuran. Nah, kan begitu. Kalau mau lebih maju lagi, masuk ke sistem preferensial kayak Australia. 23 tahun pertama kali sistem campuran itu diajukan di DPR tahun 99, sudah 23 tahun, masa belum siap-siap sampai sekarang? Kecuali kalau itu kewenangan partai-partai, ada lagi partai yang mau enak, mau mengambil semua hak rakyat, dipusatkan dalam sentralisasi partai dan oligarki partai, lalu kemudian dia menentukan semua yang ada di parlemen. Nanti anggota parlemen itu jadi bebek-bebek semua. Oke, terakhir ya Bang Burhanuddin, bagaimana kemudian membaca langkah-langkah partai ini juga ke depannya? Begini ya, kalau dikembalikan kepada anggota DPR, itu konstelasinya sudah jelas. 8 fraksi menolak kembali ke proporsional tertutup. Hanya PD Perjuangan yang setuju. Artinya berat kalau maju melalui DPR. Kalau ditanya kepada publik juga berat. Ya, dari 10 orang, 8 warga negara Indonesia menolak proporsional tertutup. Nah, satu-satunya pintu yang tersisa adalah memang MK. Nah, pertanyaannya, apakah MK membuka potensi untuk menganulir produknya sendiri, yaitu proporsional terbuka. Nah, itu ternyata ada presiden. Sebelumnya ada uji materi terkait dengan verifikasi faktual partai-partai. Nah, dulu MK mengatakan partai lama harus tetap diverifikasi faktual. Tetapi beberapa waktu lalu partai lama menurut keputusan MK boleh tidak diverifikasi secara faktual. Hanya partai baru yang belum pernah menduduki kursi di parlemen. Artinya MK punya presiden untuk menganulir kebijakannya sendiri. Nah, pertanyaannya, apakah presiden itu mau dipakai atau tidak dalam konteks gugatan terkait dengan proporsional terbuka ke proporsional tertutup? Wallahu bishawab. Kita tunggu saja apa keputusan MK. Oke, kita tunggu saja putusan MK dan mudah-mudahan dialog ini juga bisa mencerahkan masyarakat dan tentunya bisa memberikan informasi supaya masyarakat itu tentunya para calon pemilih bisa lebih memahami lagi. Terima kasih Bapak-bapak, terima kasih Bang Andi, terima kasih Bang Doli, Bang Burhanuddin dan juga Bang Basara sudah bergabung bersama kami di Dialog Kabar Petang. Sehat-sehat selalu.